Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7, kelas 3 ITK, akan mempresentasikan tugas kami mengenai tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 mengenai inovasi mesin pencacah sampah plastik. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Emandius William Adri Putra, dengan NIM 2110020 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya Marseli Dwi Angelika dengan NIM 2115010 dari program studi D3 Kebidanan. Saya Detria Lola Abda dari bidang studi ilmu gizi. Perkenalkan, nama saya Reni Nurhandayani dari Prodi Gizi. Saya Reka Apriani dari Prodi S1 Keperawatan. Baik, selanjutnya presentasi mengenai inovasi mesin pencacah limbah sampah plastik. Permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar akibat dari sampah plastik. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Permasalahan mengenai sampah plastik bukanlah hal baru, khususnya di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari KLHK, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat 5% setiap tahunnya. Masyarakat masih membiasakan membuang sampah sembarangan dan membakarnya di sekitar lingkungan rumah. Selanjutnya, dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik membawa zat kimia seperti bifenil, piloklorinasi, dan pestisida yang dapat mengkontaminasi air. Kedua, pencemaran tanah. Partikel mikroplastik logam, berat, dan zat kimia hasil dari penguraian plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya. Dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia. 1. Kanker. Berbagai senyawa kimia beracun yang berasal dari plastik masuk ke dalam tubuh melalui udara. Kedua, kerusakan organ. Paparan logam berat dan mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Ketiga, gangguan pertumbuhan janin. Paparan senyawa kimia dari sampah plastik beresiko tinggi mengalami keguguran bayi prematur atau penyakit bawaan lahir pada bayi. Dari permasalahan yang ditimbulkan akibat sampah tersebut, maka muncullah ide dari kelompok kami. Kelompok kami akan merancang mesin pencacah sampah plastik. Mesin ini atau mesin penghancur sampah plastik ini dapat bermanfaat karena akan mengurangi pembakaran sampah plastik dan pembuangan sampah plastik sembarangan yang dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan maupun lingkungan. Sampah plastik yang dihancurkan dapat diolah atau didaur ulang menjadi produk-produk kerajinan yang bermanfaat dan bernilai jual. Studi literatur komponen alat pencacah sampah plastik itu pertama ada motor plastik, yaitu suatu alat yang terdiri dari komponen utama fungsi motor listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua itu ada transmisi, yaitu alat untuk meneruskan tenaga dari poros satu ke poros yang lain. Yang selanjutnya itu ada bantalan, yaitu elemen mesin yang memiliki fungsi menumpu poros berbeban agar dapat bekerja secara halus dan aman. Yang selanjutnya itu ada berfungsi untuk melanjutkan tenaga bersama dengan putaran. Yang selanjutnya ada pasak, yaitu bagian mesin yang digunakan untuk
menempatkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, sprokel, dan pul. Yang terakhir yaitu ada pisau potong, itu digunakan untuk menghancurkan sampah plastik. Selanjutnya adalah keseluruhan alat pencacah sampah plastik. Nah, di mana di sini yang pertama kita butuhkan itu hopper atau corong, di mana itu berfungsi sebagai tempat masuknya sampah plastik untuk yang pertama kali. Yang kedua itu ada reducer, di mana itu sebagai pengatur kecepatan putar poros. Yang ketiga, kopling untuk penerus putaran dari motor penggerak ke komponen yang akan digerakkan. Yang keempat, motor listrik, sebagai sumber dari gerakan mesin pencacah. Yang kelima, ada panel listrik, di mana ini sebagai tombol on-off untuk menjalankan mesin. Yang keenam, ada rangka, sebagai dudukan atau penyangga untuk mesin pencacah. Yang ketujuh, ada plat dudukan, di mana ini sebagai dudukan motor listrik dan reducer. Yang kedelapan, kotak pemotong, sebagai tempat proses pemotongan sampah plastik. Yang kesembilan, komponen pemotong, sebagai pemotong sampah plastiknya. Yang ke-10 ada biring, sebagai dudukan poros pisau. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah corong buangan, sebagai tempat keluarnya sampah yang telah tercacah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam membuat tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata. Kami dari kelompok 7 mohon maaf.